Kita semua pernah mendengarnya. Belajar yang rajin dapat nilai bagus masuk universitas ternama dan hidupmu akan terjamin. Tapi apakah itu benar? Apakah gelar sarjana otomatis membuka pintu menuju kekayaan? Belum tentu. Meskipun pendidikan formal itu berharga, itu bukan jaminan kekayaan. Itu hanya salah satu bagian dari teka-teki. Pendidikan formal memang penting. Pendidikan formal membekali kita dengan pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah. Ini penting untuk menavigasi dunia profesional dan mendapatkan penghasilan yang stabil. Namun, penting untuk diingat bahwa pendidikan formal adalah fondasi, bukan seluruh bangunan. Ia menyediakan bahan bangunan, tetapi tidak serta-merta mengajarkan cara membangun rumah impian finansialmu. Salah satu perbedaan utama antara orang kaya dan orang lain adalah pola pikir mereka terhadap uang. Orang kaya sering melihat uang sebagai alat untuk menciptakan lebih banyak kekayaan, sementara yang lain melihatnya hanya sebagai sesuatu untuk dibelanjakan. Perbedaan perspektif ini mengarah pada kebiasaan keuangan yang berbeda, dan pada akhirnya, hasil yang berbeda. Memahami perbedaan mendasar dalam pola pikir ini sangat penting bagi siapapun yang ingin membangun kekayaan. Meskipun pendidikan formal unggul dalam mengajarkan mata pelajaran akademis, seringkali kurang dalam keterampilan hidup praktis, terutama literasi keuangan. Berapa banyak dari kita yang lulus mengetahui cara membuat anggaran, berinvestasi, atau mengelola hutang? Keterampilan penting ini seringkali tidak ada dalam kurikulum, membuat lulusan tidak siap menghadapi kenyataan keuangan di dunia nyata. Kurangnya pendidikan keuangan ini bisa menjadi hambatan yang signifikan di jalan menuju penciptaan kekayaan. Bagian 5. Perspektif orang kaya, pendidikan sebagai alat, bukan trofi. Banyak pengusaha dan investor sukses tidak mencapai kekayaan hanya melalui pendidikan formal. Mereka seringkali menekankan pentingnya pengalaman praktis dan pembelajaran di luar kelas. Mereka sering menyebutkan pembelajaran berkelanjutan, pengambilan risiko, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sebagai kunci keberhasilan. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan dan kemampuan untuk menerapkannya dalam situasi nyata sangat penting. Mereka memandang pendidikan sebagai alat untuk pertumbuhan, inovasi, dan pengembangan diri. Pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan gelar, tetapi tentang bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut untuk menciptakan nilai. Bukan hanya selembar kertas untuk digantung di dinding. Ambil contoh Bill Gates. Dia adalah salah satu contoh paling terkenal dari seseorang yang menggunakan pendidikan sebagai alat. Dia terkenal keluar dari Harvard untuk mengejar visinya untuk Microsoft. Keputusannya untuk meninggalkan pendidikan formal tidak berarti dia berhenti belajar. Kisahnya menyoroti bahwa pendidikan formal bukanlah satu-satunya jalan menuju sukses. Pembelajaran seumur hidup dan penerapan pengetahuan dalam dunia nyata adalah kunci untuk mencapai tujuan besar. Bagian 6. Menjembatani kesenjangan, menggabungkan pendidikan formal dengan kebijaksanaan finansial. Jadi, bagaimana kita menjembatani kesenjangan antara pendidikan formal dan kesuksesan finansial? Jawabannya terletak pada pencarian literasi keuangan secara aktif. Ini bisa berupa membaca buku, menghadiri seminar, atau mencari bimbingan dari investor yang sukses. Dengan menggabungkan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal dengan keterampilan keuangan praktis, individu dapat memposisikan diri untuk kesuksesan finansial yang lebih besar. Bagian 7. Kunci nyata menuju kesuksesan finansial, pendekatan holistik. Membangun kekayaan membutuhkan lebih dari sekadar pendidikan yang baik atau literasi keuangan. Ini menuntut pendekatan holistik yang mencakup pola pikir, keterampilan, dan kemauan untuk mengambil risiko yang diperhitungkan. Ini tentang memahami tujuan keuanganmu, mengembangkan rencana, dan secara konsisten mengambil tindakan untuk mencapainya. Ingat, kesuksesan finansial adalah maraton, bukan lari cepat. Dibutuhkan kesabaran, disiplin, dan kemauan untuk belajar dan beradaptasi di sepanjang jalan. Bagian 8. Memetakan jalanmu sendiri. Tips praktis untuk membangun kekayaan. Dalam bab ini, kita akan membahas langkah-langkah praktis yang dapat kamu ambil untuk membangun kekayaan dari awal.
Berikut beberapa tips praktis untuk menggabungkan pendidikan formal dengan kecerdasan finansial. Mulai lebih awal. Memulai lebih awal memberi kamu keuntungan besar karena waktu adalah salah satu aset terbesar dalam investasi. Semakin cepat kamu mulai berinvestasi dan mengelola keuangan, semakin banyak waktu uangmu untuk berkembang. Didik diri sendiri. Pendidikan adalah kunci untuk memahami dunia keuangan yang kompleks. Baca buku, hadiri seminar, dan cari mentor untuk meningkatkan literasi keuanganmu. Buat anggaran. Anggaran adalah alat penting yang membantu kamu mengelola pendapatan dan pengeluaran dengan lebih efektif. Lacak pendapatan dan pengeluaranmu untuk memahami arus kas dan mengidentifikasi area untuk penghematan. Berinvestasi dengan bijak. Investasi yang bijak melibatkan penelitian dan pemahaman tentang berbagai instrumen investasi. Jelajahi berbagai pilihan investasi dan kembangkan portofolio yang terdiversifikasi yang sesuai dengan toleransi risikomu. Cari nasihat profesional. Nasihat dari profesional dapat memberikan perspektif yang berharga dan membantu kamu membuat keputusan yang lebih baik. Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan untuk mendapatkan panduan pribadi yang disesuaikan dengan situasi spesifikmu. Penasihat keuangan dapat membantu kamu merencanakan masa depan keuanganmu dengan lebih baik dan memberikan saran yang sesuai dengan tujuan keuanganmu. Selain itu, penting untuk memiliki rencana jangka panjang. Perencanaan jangka panjang mencakup perencanaan pensiun dan manajemen kekayaan. Dengan memiliki rencana yang jelas, kamu dapat memastikan bahwa kamu berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan keuanganmu. Ingatlah bahwa membangun kekayaan adalah perjalanan yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan disiplin. Tetaplah berkomitmen pada rencana keuanganmu dan teruslah belajar untuk mencapai kesuksesan finansial. Bagian 9. Kesimpulan. Pendidikan dan kekayaan, kemitraan yang kuat. Meskipun pendidikan formal mungkin tidak menjamin kekayaan, itu memberikan landasan yang kuat. Pendidikan membuka pintu ke peluang yang mungkin tidak akan tersedia sebaliknya. Ini memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi dunia yang semakin kompleks ini. Pendidikan formal tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam meletakkan dasar untuk kesuksesan finansial. Gelar akademis dapat meningkatkan prospek pekerjaan dan potensi penghasilan. Namun, pendidikan tidak hanya tentang gelar, ini juga tentang pembelajaran seumur hidup dan pengembangan diri. Namun, itu bukan akhir dari cerita. Pendidikan adalah langkah pertama, tetapi bagaimana kita menggunakan pengetahuan itu yang benar-benar penting. Kita harus terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan secara aktif memupuk literasi keuangan, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang uang kita. Literasi keuangan melibatkan pemahaman tentang bagaimana uang bekerja, bagaimana mengelola utang, dan bagaimana berinvestasi untuk masa depan. Mengadopsi pola pikir membangun kekayaan adalah langkah penting lainnya. Ini berarti memiliki tujuan keuangan yang jelas dan bekerja keras untuk mencapainya. Ini juga berarti bersedia belajar dari kesalahan dan terus maju meskipun ada tantangan. Dan mengambil risiko yang diperhitungkan adalah bagian dari perjalanan ini. Risiko adalah bagian dari kehidupan. Tetapi dengan pengetahuan dan persiapan yang tepat, kita dapat mengelola risiko tersebut dan mengubahnya menjadi peluang. Individu dapat memanfaatkan pendidikan mereka sebagai batu loncatan untuk mencapai aspirasi keuangan mereka. Dengan kombinasi pendidikan dan kebijaksanaan finansial, kita dapat mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Ingat, kunci sebenarnya untuk kesuksesan finansial terletak pada kemitraan yang kuat antara pendidikan dan kebijaksanaan finansial. Dengan memadukan kedua elemen ini, kita dapat membuka potensi penuh kita dan mencapai tujuan keuangan kita.